Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta yang Ustaz sayangi dan cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita masuk pada pelajaran keempat, pelajaran fikih ibadah. Kita memasuki mengenai sholat dan kedudukan sholat. Poin-poin penting yang akan kita pelajari adalah pentingnya sholat, kedudukannya yang besar, hukum sholat, ya, kepada siapa saja sholat diwajibkan, dan keutamaan sholat tersebut. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat memiliki kedudukan yang sangat agung, yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan perintah salat, beliau di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Tidak sebagaimana kewajiban-kewajiban Islam yang lainnya, salat diwajibkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sudah Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban salat 5 waktu yang awalnya adalah 50 kali salat. Salat yang diwajibkan pada kita semuanya adalah 5 kali sehari, yakni salat duhur, asar, maghrib, isya, dan fajar atau salat subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dijelaskan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, furidat 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawatu lailatu usriya bihi khamsin thumma nukisat hatta ju'ilat khamsan thumma nudi ya Muhammad innahu la yubaddalul qawlu ladayya wa inna laka bihadhil khamsin. Telah diwajibkan, difardukan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat yakni salat 5 waktu pada malam beliau diisrakan, dan diwajibkannya adalah 50 kali dalam sehari semalam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang cukup panjang, ketika bertemu Nabi Musa ditanya apa kewajiban yang diperintahkan oleh Allah kepada beliau dan umatnya, maka beliau menjelaskan salat 50 kali sehari semalam. Kemudian Nabi Musa mengatakan, mintalah keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Rasulullah meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dikurangi sampai akhirnya tinggal 5 kali sehari semalam. Kemudian ada seruan, ya Muhammad, wahai Muhammad, innahu la yubaddalul qawlu ladayya, sesungguhnya sudah tidak akan diganti lagi ucapan pada sisiku, pada sisi Allah Subhanahu wa taala, kewajiban salat 5 waktu. Wa innalaka bihadhil khamsina, dan bagi engkau termasuk umatmu juga, salat 5 waktu ini sebanding dengan salat 50 kali atau 50 waktu. Anak-anak sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada juga hadis yang berasal dari sahabat Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, anna a'rabiyan ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'irar ra'si.
Ada seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi rambutnya acak-acakan. Faqala, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni ma faradallahu alayya minas shalah. Beritahukanlah kepadaku apa yang sholat yang diwajibkan oleh Allah kepadaku. Maksudnya sholat yang wajib itu apa? Qala, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-shalawatul khamsu illa an tatawwa'a syai'an, yakni adalah sholat 5 kali kecuali engkau menambah dengan yang sunnah-sunnahnya, sholat sunnah. Ini menunjukkan bahwasannya sholat yang wajib yang harus kita laksanakan adalah sholat 5 waktu, 5 kali sehari semalam. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilihat di buku kalian halaman 31, di situ dijelaskan mengenai definisi sholat. Sholat adalah peribadahan untuk Allah dengan ucapan dan perbuatan, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ini makna sholat yang biasa dijelaskan oleh para ulama. At-ta'abbudu lillahi bil aqwali wal af'ali, muftatahatun bitakbiri wa muhtatimatun bitaslim, yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan mengenai kedudukan salat. Di buku kalian halaman 32 dijelaskan kedudukan salat dalam agama Islam ini. Kemudian disebutkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijelaskan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia menceritakan qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 dasar atau 5 rukun. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, persaksian atau syahadat bahwa tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan persaksian bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, kemudian yang kedua mendirikan salat, wa itaiz zakah, kemudian yang ketiganya menunaikan atau membayar zakat, wa shaumi Ramadan, yang keempatnya puasa Ramadan, wa hajjil baiti, dan yang kelimanya adalah haji ke Baitullah, ke Makkah. Dari hadis ini menunjukkan bahwasanya salat merupakan salah satu rukun Islam, bahkan salat merupakan rukun Islam yang terpenting setelah 2 kalimat syahadat. Ini menunjukkan kedudukan yang besar dari salat, termasuk bagian dari rukun Islam. Dinamakan rukun karena kalau salah satu tidak dikerjakan maka keislaman seseorang akan terancam atau tidak dianggap keislamannya. Kemudian juga dalam hadis yang lain bisa kalian lihat, Ra'sul amril Islam wa amuduhus shalah wa durwatu sanamihil jihadu fi sabilillah, atau al-jihad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kepala semua urusan atau pokok semua urusan adalah Islam. Kemudian tiangnya adalah salat, dan puncak tertingginya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menunjukkan tentang kedudukan yang besar dari salat ini. Karena salat adalah tiangnya agama Islam. Ketika tidak ada tiang, bangunan yang tidak ada tiangnya akan roboh. Demikian pula agama Islam, ketika seorang memeluk agama Islam kemudian ternyata dia tidak menegakkan tiangnya, dia tidak melaksanakan, menegakkan sholat, mendirikan sholat, maka keislamannya akan roboh sebagaimana bangunan yang tidak ada tiangnya. Anak-anak sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hukum sholat.
ajma'al muslimuna ala anna man jahada faridatas salati faqad kafara wa kharaja 'anil Islam. Para ulama telah sepakat bahwasanya barang siapa yang mengingkari kewajiban salat maka dia telah kafir dan keluar dari agama Islam. Hal ini menunjukkan bahwasanya salat hukumnya wajib. Allah mewajibkannya kepada hamba-hambanya. Sebagaimana hal ini telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-43, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah, tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Di sini dalam ayat ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah untuk menegakkan salat, perintah untuk menunaikan zakat, perintah untuk rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Ini menunjukkan kewajiban salat tersebut karena perintah dalam Al-Qur'an itu asalnya adalah wajib, kecuali nanti ada dalil lain yang menjelaskan hal itu tidak wajib, dan di sini tidak ada, maka menunjukkan perintah ini, perintah untuk mendirikan salat adalah perintah yang wajib, maka kita semuanya wajib untuk mendirikan salat ini. Kemudian juga dijelaskan oleh para ulama, lakinnahum ikhtalafu fi man taraka as-salata ma'a i'tiqadihi wujubiha. Maka para ulama mereka ikhtilaf, mereka berselisih dalam masalah orang yang meninggalkan salat akan tetapi masih meyakini kewajiban salat tersebut. Dan sebab perselisihan mereka adalah masalah hadis-hadis yang datang dari Rasulullah SAW yang langsung menjelaskan tarikus shalah kufron, sebagaimana di halaman 33 ini, bainar rajuli wa bainal kufri wa syirki tarkus shalah, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Di sini sangat jelas sekali pembeda antara seorang, antara kekafiran, kesyirikan adalah meninggalkan salat. Kemudian perjanjian antara kita dengan mereka orang kafir adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Di sini tidak ada penjelasan secara terperinci apakah orang meninggalkan salat itu karena mengingkari kewajibannya atau sekedar meremehkan salat. Oleh karenanya sebagian ulama mereka menjelaskan bahwasannya orang yang meninggalkan salat satu kali saja dan dia masih meyakini kewajibannya maka dia kafir. Akan tetapi sebagian yang lain mengatakan tidak demikian, dan pendapat yang rajih min aqwalil ulama annal murada bil kufri huna al kufrul ashghar. Pendapat yang rajih dari para ulama yang dimaksud kekufuran di sini faqad kafar di sini adalah kufur ashghar, bukan kufur akbar, bukan kufur yang mengeluarkan dari Islam, akan tapi masih dalam Islam, akan tapi dia telah melakukan dosa besar. Hal ini untuk menjamakkan antara hadis-hadis yang disebutkan di sini, demikian juga dalam hadis-hadis yang lainnya. Di antaranya adalah hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu salawatin katabahunna Allahu 'alal ibad. 5 kali salat yang telah Allah tetapkan, wajibkan bagi para hambanya, man atabihinna lam yudayyi minhunna syai'an istihfafan bihaqqihinna kana lahu indallahi ahdun ayyadkhulahul jannah. Maka barang siapa yang menunaikan kelima salat tersebut, tidak menyia-nyiakan dari kelimanya tersebut, tidak meremehkan hak-hak salat tersebut, maka orang tersebut akan berada di jaminan Allah untuk dimasukkan ke dalam surganya. Walam ya'ti bihinna falaysa lahu indallahi ahdun. Akan tapi barang siapa yang tidak menunaikan salat
bahkan menyia-nyiakan atau meremehkan hak salat, maka dia tidak ada jaminan dari Allah untuk dimasukkan ke dalam surga. Insya'a 'adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Jika Allah menghendaki, Allah akan mengadab orang tersebut, dan jika Allah menghendaki, maka Allah akan mengampuni orang tersebut. Hal ini menunjukkan orang yang meninggalkan sholat, maka dia kekufurannya bukan kufur akbar. Di sini dijelaskan, falamma radda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amra man lam ya'ti bihinna ila masyiatillah, alimna anna tarkahunna dunal kufri wasyirki. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembalikan urusan orang yang tidak menunaikan sholat atau meremehkan sholat, hak-hak sholat, kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Allah bisa jadi mengadabnya atau Allah mengampuninya. Maka kita mengetahui dari sini bahwasannya meninggalkan sholat itu adalah dunal kufri wasyirki. Ini adalah kekufuran yang ashghar. Liqaulillahi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah masih mengampuni dosa yang di bawah syirik bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga ada hadis yang lain yang menguatkan hal ini, yakni dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu al-muslimu yaumal qiyamati as-salatul maktubah. Sesungguhnya perkara yang pertama kali dihisab bagi seorang hamba muslim pada hari kiamat adalah salat yang fardu, salat yang diwajibkan, yakni salat 5 waktu. Fa in atammaha wa illa qila ungduru hal lahu min tatawwu'in. Kalau dia bisa melaksanakannya dengan sempurna, maka itu adalah keutamaan bagi dia. Akan tapi kalau dia ternyata melaksanakan salatnya belum sampai sempurna, masih ada kekurangan sana sini, maka dikatakan ungduru hal lahu min tatawwu'in. Coba lihat apakah dia memiliki sholat-sholat sunnah. Fa in kana lahu tatawwu' ukmilatil faridatu min tatawwu'ihi. Maka jika dia memiliki sholat-sholat sunnah, maka sholat yang fardu tadi itu akan disempurnakan dengan yang sunnah-sunnah tersebut. Thumma yuf'alu bisairil a'mal al-mafrudati misla dhalik. Maka demikian pula seluruh amalan-amalan yang fardu. Jika masih ada kekurangan, maka dilihat amalan-amalan yang sunnah berkaitan dengan masalah tersebut. Kalau sholat berarti sholat yang sunnah, kalau puasa berarti puasa yang sunnah, dan yang lainnya. Ini menunjukkan ketika seseorang masih ada kekurangan dalam sholat yang wajib, maka disunnahkan untuk menambah dengan sholat-sholat yang sunnah. Selain mendapatkan pahala, maka sholat-sholat sunnah atau amalan-amalan apapun yang sunnah itu adalah untuk menambal kekurangan-kekurangan amalan-amalan yang fardu, amalan-amalan yang wajib. Anak-anak sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian alaman tajib, kepada siapa saja sholat itu diwajibkan. Di buku kalian di halaman 33, sholat diwajibkan kepada setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, apabila telah berusia balik dan berakal. Tajibu ala kulli muslimin balighin akilin. Jadi sholat diwajibkan bagi setiap muslim yang sudah balik dan berakal. Hadisnya dari Ali radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, rufi'al qalamu an thalathatin. Pena diangkat dari 3 golongan orang, anin naimi hatta yastaikid, dari orang tidur sampai bangun, wa anis sabi hatta yahtalim, dari anak kecil sampai dia dewasa, wa anil majnuni hatta yakil, dari orang gila sampai dia sembuh dari kegilaannya. Di sini diperinci
Adapun sebelum berusia balik ada 3 keadaan. Yang sebelumnya kalau yang tadi tidak boleh ya. Kalau yang sudah balik, berakal, muslim, maka tidak boleh meninggalkan sholat dalam keadaan apapun selama masih normal akalnya. Adapun sebelum berusia balik ada 3 keadaan. Yang pertama, anak kecil tidak disuruh sholat sampai dia berusia 7 tahun. Kemudian yang kedua, anak kecil yang telah mencapai usia 7 tahun, maka walinya atau orang tuanya menyuruhnya sholat, mengajari, serta membiasakan untuk mengerjakan sholat tersebut. Kemudian yang ketiga, anak yang telah mencapai usia 10 tahun dan dia masih malas untuk mengerjakan sholat, maka walinya atau orang tuanya memberikan hukuman kepadanya karena dia telah meninggalkan sholat dan boleh memukulnya dengan pukulan yang tidak sampai melukai atau membekas. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Muru auladakum bis-sholati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin." Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat ketika telah berusia 7 tahun. Kemudian pukullah mereka karena meninggalkan sholat ketika telah berusia 10 tahun. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita masuk sedikit mengenai keutamaan sholat. Di sini disebutkan ada 2 keutamaan. Bisa dilihat di halaman 34. Sholat memiliki banyak keutamaan. Di antaranya Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya, "Ara'aitum law anna nahran bibabi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsan ma taqulu dzalika yubqi min daranih." Bagaimana pendapat kalian apabila ada sebuah sungai yang mengalir di hadapan pintu rumah kalian, kemudian seorang tersebut mandi di sungai itu 5 kali sehari, apakah masih ada kotoran pada orang tersebut? Qalu la yubqi min daranihi syai'an. Para sahabat menjawab, tidak tersisa dari kotorannya sedikit pun, wahai Rasulullah. Qala fadzalika mithlus salawatil khamsi yamhullahu bihal khotoya. Maka Rasulullah SAW bersabda, itulah perumpamaan sholat 5 waktu 5 kali sehari semalam. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sholat tersebut menghapuskan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa kecil seseorang. Kemudian anak-anakku sekalian, yang terakhir keutamaan sholat, Rasulullah SAW bersabda, wa'lamu anna khaira a'malikum as-sholah. Ketahuilah bahwasanya sebaik-baik amalan kalian adalah sholat. Ini menunjukkan keutamaan sholat. Yang pertama tadi, sholat menghapuskan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa kecil. Kemudian sholat adalah sebaik-baik amalan. Oleh karenanya banyak sekali ketika seseorang mendapati ada permasalahan pada dirinya, maka disunahkan untuk melaksanakan sholat, untuk memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesabaran dan juga dengan melaksanakan sholat. Untuk berikutnya, latihan-latihan bisa kalian kerjakan sendiri. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.